Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Zulkifli Eskom MPD MED selaku dosen pengampu mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi. Kami dari kelompok 10 dengan anggota ada teman kita Rahman Hadi, Juli Riasta, saya sendiri, kemudian ada Muhammad Ilham dan Datu Galang. Kami dari kampus Universitas Bumigora, Fakultas Teknik, Prodi Ilmu Komputer. Kali ini kita akan membahas materi tentang integrasi alat simulasi ke dalam kursus Sistem Operasi Terdistribusi atau SOT. Adapun poin-poin yang akan kita bahas, coba geser. Ada konsep dasar Sistem Operasi Terdistribusi, kemudian lanjut. Tujuan integrasi simulasi, terus contoh sistem terdistribusi, kemudian fungsi utama SOT, terus strategi integrasi ke dalam kursus, kemudian alat simulasi integrasi simulasi, kemudian kelebihan sistem terdistribusi, kemudian kekurangan sistem terdistribusi, terus lanjut internet cepat, kemudian manajemen memori utama SOT, terus manajemen sekunder dan sistem device manager, terus sistem produksi dan jaringan SOT, kemudian tantangan dan solusi, dan yang terakhir kesimpulan. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu konsep dasar sistem operasi terdistribusi yang akan disampaikan oleh Saudara Rahman Hadi. Dipersilakan. Baik, di sini dalam materi kali ini saya akan membacakan apa saja konsep dasar dalam sistem operasi terdistribusi. Baik, di sini pertama itu pengertiannya, integrasi atau alat simulasi ke dalam kursus sistem operasi terdistribusi atau SOT. SOT ini melakukan pendekatan untuk meningkatkan pemahaman arsitektur terdistribusi, manajemen sumber daya, dan mekanisme komunikasi antar node. Dan ada karakteristik kuncinya, yaitu pertama, transparansi distribusi, penyembunyian kompleksitas jaringan dari pengguna. Terus yang kedua ada konkurensi, yaitu eksekusi paralel proses di berbagai node. Terus yang ketiga ada fault tolerance, atau kemampuan bertahan saat komponen gagal. Terus yang terakhir ada skalabilitas, yaitu penambahan node tanpa mengganggu sistem pada jaringan komputer. Terus di sini kita lanjut memasuki tujuan integrasi simulasi. Ada beberapa potensi tujuan integrasi simulasi. Baik, yang pertama itu ada memvisualisasikan proses sistem terdistribusi. Terus yang kedua ada meningkatkan pemahaman konseptual melalui eksperimen virtual. Terus yang ketiga ada memfasilitasi pembelajaran aktif atau active learning. Terus yang terakhir ada memberikan pengalaman praktis tanpa infrastruktur nyata. Baik, di sini kita memasuki contoh sistem terdistribusi. Di sini ada beberapa contoh dari sistem distribusi. Baik, yang pertama ada aplikasi web, client server. Terus yang kedua ada finance dan commerce yang seperti Amazon, eBay, dan PayPal. Terus yang ketiga ada informasi society atau seperti Google, Yahoo, Wikipedia, dan YouTube. Terus yang ketiga ada education atau e-learning. Terus yang keempat ada transport dan logistik seperti Google Map, GPS, dan Gear. Terus yang kelima ada science, yaitu seperti paralel atau grid computing. Terus yang ketujuh ada mobile worker system. Terus yang ke-8 ada data sharing atau cloud storage. Terus yang ke-9 ada multiplayer online games.
Terus yang terakhir ada ATM mesin atau ATM mobile. Baik, di sini kita memasuki fungsi sistem secara garis besar. Sistem operasi mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama pengolah seluruh sumber daya pada sistem komputer atau resource manager. Yang dimaksud dengan sumber daya pada sistem komputer ini adalah semua komponen yang memberikan fungsi atau manfaat dengan pengertian lain untuk memindahkan, menyimpan, dan memproses data serta mengendalikan fungsi tersebut dalam sumber daya pada sistem komputer. Terus di sini ada contoh sumber daya apa saja yang terdapat dalam SOT. Pertama itu ada sumber daya fisik. Contoh dari sumber daya ini adalah keyboard, barcode, reader mouse, joystick, click pen, trackball, touchscreen, pointing device, floppy, dan lain-lain. Dan salah satunya sasaran yang harus dicapai sistem operasi ini adalah dapat memanfaatkan seluruh sumber daya agar dapat digunakan secara efektif dan efisien mungkin. Terus yang kedua ada namanya sumber daya abstrak, yaitu data, misalnya smartphone untuk mengendalikan sinkronisasi proses-proses atau PCB, proses control block, yang untuk tujuannya mencatat dan mengendalikan proses tabel segmen, tabel peg, inode, FAT file, dan sebagainya. Program yang berupa kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh sistem komputer tersebut. Baik, di sini dilanjutkan oleh rekan saya, itu M. Ilham. Oke, silakan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Ilham. Dipersilakan, teman. Ayo, Bang. Ntar dulu, kecil. Mana? Baik, selanjutnya yaitu strategi integrasi dalam kursus. Ada beberapa strategi integrasi ke dalam kursus. Yang pertama itu menambahkan sesi praktik simulasi pada setiap topik penting, yakni komunikasi, sinkronisasi file terdistribusi, dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu tugas berbasis proyek dengan eksplorasi, simulasi, topologi, dan simulasi proses. Terus yang ketiga yaitu flip classroom. Ini mahasiswa belajar teori dulu, lalu praktik simulasi di kelas. Terus yang keempat yaitu problem based learning atau disingkat PBL, yakni mahasiswa menyelesaikan masalah melalui simulasi. Terus selanjutnya yaitu assessment melalui laporan proyek simulasi. Terus yang keenam yaitu presentasi hasil simulasi dan analisis kinerja sistem. Terus yang terakhir yaitu refleksi pribadi tentang pembelajaran melalui simulasi. Selanjutnya yaitu alat simulasi integrasi. Ada beberapa alat. Yang pertama SimGrid, yaitu framework simulasi. Fitur utamanya yaitu simulasi grid, computing, dan komunikasi. Mendukung sistem operasi jaringan. Fitur utamanya yaitu visualisasi topologi dan koneksi antar node. Terus yang ketiga alat simulasinya yaitu NetSim, yaitu simulasi protokol jaringan dan sistem komunikasi. Fitur utamanya yaitu eksperimen, routing, dan komunikasi proses. Terus selanjutnya itu PerSim, yakni simulator P2P berbasis Java. Fitur utama untuk eksperimen, topologi jaringan, dan fault tolerance. Terus alat simulasi yang terakhir yaitu Omnic Plus,
yakni framework modular untuk simulasi jaringan dan sistem terdistribusi. Fitur utamanya yaitu dukungan GUI atau real time simulation. Terus selanjutnya yaitu kelebihan sistem terdistribusi OT. Ada beberapa kelebihannya, yakni yang pertama ekonomis, yaitu sistem terdistribusi atau paralel lebih murah daripada concentrated system. Terus yang kedua kelebihannya yakni reliability atau ketersediaan. Sistem backup, jika terdapat server yang mati maka otomatis akan terbackup. Terus yang ketiga pengembangan yang lebih mudah, itu menambahkan kecepatan server dapat dilakukan dengan sistem paralel dan terpusat. Pembangunan sistem harus dengan menambah HPC atau mainframe. Terus yang terakhir yaitu kecepatan pada terdistribusi daripada mainframe atau HPC. Sudah. Selanjutnya yakni kekurangan sistem terdistribusi atau SOT. Yang pertama kompleksitas sistem tinggi. Terus yang desain, implementasi dan pemeliharaan sistem lebih kompleks dibandingkan sistem tunggal. Terus ya masalah sinkronisasi. Terus yang terakhir sinkronisasi waktu, data dan proses antar node bisa jadi sulit dan rentan terhadap. Terus yang kelima yaitu privasi. Yang keenam semakin banyak node, semakin luas celah keamanan, autentikasi, ekspresi dan kontrol akses menjadi krusial. Yang keempat yaitu ketergantungan pada jaringan. Yang kedelapan SOT sangat tergantung pada kualitas dan kestabilan jika jaringan selanjutnya komunikasi antar node atau masing memerlukan waktu dan bandwidth bisa menyebabkan latensi. Ya baik, mungkin selanjutnya Baik, untuk poin selanjutnya saya akan menjelaskan, yaitu di sini ada tabel, di sana terdapat internet cepat. Adapun yang dibahas yaitu ada topik DOS, kemudian alat simulasi, kemudian aktivitas. Di mana topik DOS itu berisi pada komunikasi antar proses, sinkronisasi, penjadwalan dan load balancing. Kemudian Kemudian komunikasi antar proses, di sana terdapat alat simulasi yang namanya SimGrid Omnet++. Aktivitas, di sana terdapat simulasi pengiriman pesan atau message passing. Kemudian sinkronisasi, di sana ada Mininet atau terus ada Persim, yaitu visualisasi deadlock dan mutual exclusion. Kemudian di sana di penjadwalan ada namanya NetSim. Aktivitasnya simulasi job atau task scheduling. Kemudian yang terakhir ada load balancing. Di sana terdapat SimGrid. Aktivitasnya yaitu eksperimen distribusi beban kerja antar node. Baik, selanjutnya manajemen memori utama SOT. Mana ini operator? Manajemen memori utama SOT. Di sini memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte
yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses. Datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I atau O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara atau volatile. Artinya, data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Memilih program yang akan di-load ke memori, mengalokasikan dan mendialokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu manajemen sekunder dan sistem device manager. Baik, operator silakan digeser. Di manajemen sekunder dan sistem device manager, di sana terdapat dua, yaitu manajemen penyimpanan sekunder dan manajemen sistem I atau O. Manajemen penyimpanan sekunder, data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan disk management seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Kemudian manajemen sistem I atau O. IO. Sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dan dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O, buffer menampung sementara data dari atau ke perangkat I/O, kemudian spooling melakukan penjadwal pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien atau antrian DSB. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu sistem proteksi dan jaringan SOT. Sistem proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Spacey, the control to be imposed, provide a means of enforcement. Kemudian jaringan sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi, menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Encryption atau availability, enhance reliability, computation speed up, encryption data availability, enhance reliability. Baik, kita lanjut. Tantangan dan solusi. Di sana ada tabel tantangan dan solusi. Tantangan berupa kompleksitas alat simulasi, kemudian ada pun solusinya, yaitu gunakan dokumentasi, tutorial, dan contoh sederhana. Kemudian yang kedua, keterbatasan waktu kuliah. Berarti solusinya itu fokus pada fitur inti simulasi yang relevan. Kemudian yang ketiga yaitu variasi kemampuan teknis mahasiswa. Berikan panduan teknis dan sesi pelatihan awal. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan pada penyampaian materi hari ini yaitu mengintegrasikan alat simulasi ke dalam kursus sistem operasi terdistribusi dapat memperkaya proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman konsep, dan memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dengan pendekatan yang
rencana, dan alat yang tepat. Pembelajaran DOS yang menjadi lebih menarik dan aplikatif. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dipahami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.